Ini. Itu pasti Raja Kegelapan. Berdebah, beraninya kau menyerangku. Itu akibatnya orang pengkhianat seperti kamu. Kau berani melawanku hanya untuk mendapatkan Kurawat. Itu salah besar. Kurawat sudah menjadi kekuasaanku. Awas kalian. Urusan kita belum selesai. Ayo. Kalian jangan terlalu senang dulu. Karena perjalanan kita masih sangat terlalu panjang. Raja Kegelapan tidak akan pernah tinggal diam. Dia bersama para komplotannya akan terus berusaha untuk menghancurkan kita. Kalian mengerti? Benar. Apa kalian lihat kalau Raja Kegelapan benar-benar kalah? Benar, Wisa. Banyak para penduduk yang melihat. Raja Kegelapan kabur dan terluka. Oh Jagat Dewa Batara, terima kasih. Akhirnya sekarang Kurawat ada di tangan pemimpin yang benar. Apa yang seharusnya kita lakukan, Wisa? Ini kesempatan kita untuk membuat dia benar-benar kalah. Maaf, kami tidak mengerti maksudmu. Kita harus menyerang Raja Kegelapan itu sampai dia benar-benar tidak berdaya. Ada apa? Kenapa kamu datang ke sini? Cepat pergi. Aku sedang tidak ingin diganggu. Aku punya kabar gembira untukmu, Bajak Putra. Kamu harus mendengarnya. Kabar gembira apa? Biakta, orang yang dicintai Mandakini sekarang sudah tidak mencintai lagi Mandakini. Apa maksudmu? Dia sudah mempunyai perempuan lain dan dia sudah mengkhianati Mandakini. Berdebah.
Berani sekali dia mengkhianati Mandak ini. Aku akan membuatnya menyesal. Kamu jangan gegabah bertindak. Memang ini saatnya kamu untuk mendapatkan Mandak ini. Tapi kamu harus menggunakan otak kamu. Aku punya caranya. Bagaimana mendapatkan Mandak ini. Tapi semua itu terserah kamu. Mau menuruti saranku atau tidak? Apa yang harus aku lakukan? Siapa kamu? Tunggu dulu. Aku adalah pengagum. Untuk apa kamu datang ke sini? Kamu adalah perempuan tercantik yang pernah aku lihat. Pantas saja. Aku sangat mencintaimu. Pergi. Atau aku akan menyerangmu. Mungkin sekarang kamu menolak. Tapi aku tidak akan putus asa. Kamu pasti akan menjadi milik. Jangan berharap terlalu lebih. Lihat saja nanti. Kamu pasti akan menjadi milikku, Cantik. Bagaimana Baca Putra? Aku sudah melakukan apa yang kamu suruh, Pawan. Dan perempuan itu sangat kaget atas perlakuanku padanya. Bagus. Bagus sekali. Kita tinggal lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mesin, Tunggu aku. Kamu kenapa? Tak. Tapi mukamu kelihatan kesal sekali. Ada seorang pemuda yang menggangguku. Kurang ajar. Siapa pemuda itu? Berani sekali dia. Sekarang katakan di mana dia. Biar aku bunuh dia. Dia sudah pergi. Sekarang kamu katakan di mana ciri-cirinya. Aku mau memberi pelajaran untuk orang itu. Supaya dia tidak mengganggumu. Sudahlah. Jangan dijadikan masalah. Tunggu. Jangan main hakim dulu. Aku datang dengan niat damai. Aku akan memperbaiki rumah kalian yang rusak. Lihatlah. Lihat. Aku juga sekarang sudah membawa tukang-tukang yang handal untuk memperbaiki rumah kalian. Ayo cepat, perbaiki rumah penduduk yang rusak. Ayo cepat. Baik, Tuan. Dan satu hal lagi, aku juga akan membagikan kepeng untuk memperbaiki rumah-rumah kalian. Ini. Terima kasih. Bajen. Terima kasih. Dan satu hal lagi, yang selama ini bikin onar, bukan aku, tapi Badil. Adil. Dia telah membohongi kita semua. Dan aku disanderanya. Penjahat itu telah mengaku-ngaku diriku. Tapi aku berhasil kabur. Terima kasih. Kalian sudah percaya aku lagi. Terima kasih ya. Ini namanya nikmatnya hidup. Tanpa bekerja, aku bisa menikmati semuanya.
Siapa itu yang berani berteriak-teriak di rumahku? Hah? Hah? Nah, ada apa kalian berteriak-teriak di rumahku? Dasar penjahat, penipu, benar. Usir dia, hajar saja. Tunggu. Kenapa kalian tiba-tiba ingin mengajarku? Apa salahku? Kejahatanmu sudah terbongkar. Kami tahu kamu Tong Bajil palsu. Bukan, aku ini yang asli. Dasar penipu, Tong Bajil asli sudah datang menemui kami. Ya benar, dia sudah mengganti rugi kerusakan rumah kami. Ayo lari dia. Ayo kita ke sana. Ayo, lanjut. Aku harus memastikan kepeng-kepengku aman. Kepeng-kepengku! Mana kepeng-kepengku? Jangan-jangan kepengku telah diambil sama sekutu kupret Bajil itu. Bajil! Aku akan membuat perhitungan padamu, Bajil! Pangeran, lihat, aku membawakan sesuatu untukmu. Laras, kamu dapat susu itu dari mana? Seorang warga memberikan susu buat Pangeran Verendra. Oh, jaga Dewa Batara. Terima kasih. Semoga Dewata Agung memberi perlindungan pada rakyat Kurawan yang masih setia pada pemimpinnya. Bidadari, Valendra, ada warga yang datang ke sini. Hormat kami Kanjeng Pangeran. Ada apa kalian datang ke sini? Kami berterima kasih pada pangeran, junjungan kami. Benar, Pangeran masih kecil tapi bisa melindungi kita semua. Kami yakin pangeran akan menjadi pemimpin dan pelindung Kurawan yang baik. Hidup pangeran! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup pangeran! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup pangeran! Hidup Kurawan! Hidup pangeran! Hidup Kurawan! Dia benar-benar pangeran yang tangguh. Ya, aku juga merasakan karisma pemimpin yang teladan saat aku melihat. Dia adalah keturunan terakhir dari Kanjeng Tumenggung Rispati. Maaf Kisana, apa yang kalian bicarakan adalah Pangeran Verendra. Benar sekali, Tuan. Di mana dia? Apa kalian tahu tempat tinggalnya? Kanjeng Pangeran tinggal di seberang desa sana. Dia tinggal bersama anak kecil dan dirawat oleh anak yang bernama Laras. Ah, Laras. Jadi Pangeran selamat dan tinggal bersama Laras. Terima kasih Kisana, terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Maaf Kisana. Apa Kisana tahu tempat tinggal Kanjeng Verendra? Oh, pangeran. Iya benar sekali. Di mana ia tinggal? Tuan lurus saja. Rumahnya yang paling bersih di arah timur. Terima kasih Kisana. Ya, Pak. Nuwun. Apa ada orang di dalam?
Pangeran Verendra. Pangeran Verendra. Kenapa pangeran sendirian? Di mana Laras? Laras! 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 Paman senang bisa melihat kamu. Aku juga senang bisa bertemu dengan Eyang. Sejak gunung meletus, aku bingung ingin mencari orang-orang yang ku kenal. Tapi bagaimana bisa kamu bertemu dengan pangeran? Pangeran Verendra ditemukan oleh Bibi Mesin. Mesin juga menceritakan tentang kalian berdua. Eyang kenal dengan Bibi Mesin. Siapa lagi yang sudah kamu temui? Kanjeng Putri Narirati. Di mana dia, Laras? Aku di sini, Paman. Hormat Kanjeng Putri. Nasib baik telah mempertemukan kita semua. Apa ada orang lain yang selamat dari letusan gunung itu? Iya, Kanjeng Putri. Paman Kanjeng Putri Biakta dan Mandakini. Jagat Dewa Batara, puji syukur untukmu. Mana Paman Biakta dan Mandakini? Mereka ada di gua di balik hutan sana, Kanjeng. Aku ingin menemui mereka. Kalau begitu, kita harus berkumpul lagi. Lebih baik kalian tetap di sini. Biar paman yang memberitakan berita baik ini. Baik, Paman. Cepatlah. Laras, jaga baik-baik pangerannya. Paman pergi dulu. Ya, Eyang. Biakta! 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 Kamu ada di mana? Paman Anggareksa, ada apa paman? Biakta, aku tahu sekarang Pangeran Verendra ada di mana. Di mana Verendra? Pangeran ada di Kurawan. Sekarang dia sudah menduduki tahta di Kurawan. Terima kasih Dewa Jagat Batara, karena kamu telah menolong ponakanku Verendra. Aku juga bahagia. Sekarang Kurawan ada di tangan yang benar. Baiklah, kalau begitu kita ke sana sekarang juga paman. Aku masih tidak percaya kalau aku menjadi petinggi di Kurawan. Semua terjadi karena kehendak Jagat Dewa Batara, Laras. Kalau bukan karena sayangku kepada Pangeran Verendra dan Istana Kurawan, mana mungkin aku mau menjadi menteri di Kurawan. Istananya mana, Laras? Kan masih dibangun. Paman Biakta, Eyang Anggareksa, Bibi Mandakini. Verendra, kemarin. Verendra. Apa kabar? Kami baik-baik saja, Laras. Iya, Verendra, aku sangat merindukanmu. Pangeran, aku juga rindu padamu. Paman, karena paman sudah ada, maka pamanlah yang menjadi raja di Kurawan. Tidak Laras, aku ingin tetap Verendra yang memimpin di Kurawan. Tapi Paman Biakta berhak menjadi raja di Kurawan sampai Pangeran Verendra besar nanti. Aku percayakan urusan Kurawan kepadamu dan Verendra, Laras. Tapi aku kan masih kecil, Paman. Kamu tenang saja. Walaupun aku tidak ada di Kurawan, tapi aku tetap akan membantu Kurawan bagaimanapun juga. Paman janji ya. Itu pasti. Laras, paman lega dan bahagia bisa melihat kamu dan pangeran. Kalau begitu, aku harus pergi dulu karena banyak hal yang harus aku selesaikan. Sering-seringlah datang ke sini ya. Iya, Laras. Kami pergi dulu ya. Laras, jaga Verendra baik-baik ya. Ya, Bibi Mandakini. Ini. Paman pergi dulu ya. Sari, Surya, dari mana saja kalian? Sari, Surya, sedang apa kalian di sini? Di mana orang tua kalian? Buku dan biung kami kan belum ditemukan sejak peristiwa meletusnya gunung berapi.
Mandakini, kamu bilang Sari dan Surya bersama orang tuanya. Sekarang mana? Paman Hanggareksa, Biakta, aku tidak bermaksud berbohong. Ada warga yang mengaku sebagai orang tua mereka saat aku sedang bersama mereka. Lalu tiba-tiba saja mereka langsung dibawa pergi. Ya sudah, sekarang kalian ikut paman. Tidak, paman tidak mau tinggal bersama kalian. Kenapa, Ger? Kami sudah punya teman baru, Laras. Kami tinggal bersama Laras. Kalau memang itu kemauan kalian, paman tidak bisa memaksa. Kapanpun kalian ingin tinggal bersama paman, paman akan terima. Terima kasih, paman. Tidak sepantas. Perempuan secantik dirimu termangis dan termenung. Dunia akan terasa sangat indah jika kamu bisa tersenyum. Kamu lagi. Apakah kamu percaya? Cinta pada pandangan pertama. Itulah yang sedang jadi padaku. Hentikan omong kosongmu. Lebih baik kamu sekarang pergi. Dan jangan pernah kembali lagi. Cinta bisa datang dan pergi kapanpun dia mau. Tapi kamu harus tahu, cintaku ini hanya untuk gila. Aku memang gila. Gila akan cintamu. Jadi tolong, kamu jangan menolak cintaku ini. Aku bisa memberikanmu apapun. Bahkan, aku bisa memberikanmu seluruh isi di dunia ini. Aku bukan wanita penggila harta. Jadi tolong, pergi dan jangan pernah kembali. Aku adalah pejuang cinta. Dan aku akan memperjuangkan cinta untuk mendapatkan hatimu. Siapa lelaki itu? Untuk apa dia datang di kehidupanku? Mesin, aku ada kabar bagus, Mesin. Apa kamu masih ingat Farendra? Iya. Apakah kamu menemukannya? Dengar dulu. Sekarang ini Farendra sudah menjadi pangeran di Kurawan. Benarkah? Iya, aku yakin dia akan senang sekali kalau bertemu denganmu. Lalu, bagaimana dengan Laras? Apakah dia bersama Farendra? Tentu saja, karena Laras ikut membantu Farendra dalam pemerintahan. Laras adalah seorang gadis kecil yang sangat cerdas. Aku berjanji, kalau ada waktu, aku tidak keberatan untuk membawamu ke sana. Ayo. Dengan senang hati. Aku harus mencari anak itu. Bikin ribet saja. Jangan. Berhenti. Tangisan itu berhenti. Kepalaku ini pecah. Aku sudah mengakui dia sebagai anakku. Kenapa dia selalu saja menangis? Bikin kepalaku pecah. Mungkin takdirmu bersama anak ini, Kang. Takdir? Takdir apa? Kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu mendengar tangisan, Kang. Aku tidak percaya dengan bualanmu. Takdirku yang menentukan itu adalah aku, bukannya kamu dan anak itu. Saya jangan menangis ya. Jangan menangis.
Atau kamu capek? Capek ya? Kamu harus istirahat. Bobo antar ke kamarnya. Istirahat ya. Ayo, Bobo antar ke kamar. Ayo sayang. Ayo sayang. Kamu hati-hati. Kasihan janin dalam kandungan. Kamu harus banyak beristirahat. Ayo, silakan. Kamu tidur. Kamu tidur. Tidurlah. Tidurlah anakku. Ayo cepat tidur ya. Jangan menangis lagi. Cuk. Berhenti menangis anakku. Ayo tidur. Tidur. Aman sudah. Sekarang sudah aman. Tidak ada lagi tangisan bayi itu. Kenapa ada orang yang sangat mirip denganku? Seperti pinang dibelah dua. Melihat dirinya seperti aku sedang bercermin. Tapi kenapa sifatku berbeda seperti langit dan bumi? Atau jangan-jangan dia saudara kembarku? Tapi orang tuaku tidak pernah bercerita kalau aku mempunyai saudara kembar. Sudahlah, bikin pusing kepalaku saja. Ajar, berani-beraninya kamu berbuat kejahatan mengatasnamakan aku. Kalau bicara jangan sembarangan kamu. Kamulah yang sudah menyamar menjadi diriku. Aku ini Tok Bajil asli. Kamu yang palsu. Aku. Lepasin aku! Lepaskan! Kenapa kalian berkelahi?
yang palsu. Dasar dompet. Bohong. Aku yang asli. Dia yang palsu. Aku yang asli. Salah. Aku yang asli. Dia yang palsu. Sudah. Kita bawa saja ke balai desa. Mana yang asli, mana yang bukan. Di sana yang bisa menentukannya. Ayo. Untuk menentukan siapa yang asli dan siapa yang palsu, ini sungguh sulit. Wajah mereka seperti pinang di belah dua. Jangan tertipuku. Aku adalah yang asli. Dan dia adalah yang palsu. Iya benar. Akulah yang palsu. Apa maksudnya dia? Mengaku-ngaku sebagai Tombajil palsu. Jangan-jangan dia sedang merencanakan sesuatu. Akulah yang selama ini telah banyak menipu kalian, mengatasnamakan Tombajil yang asli. Dia harus diberi pelajaran karena dia sudah banyak menyesalkan kita. Aku sudah jahat kepada kalian. Tapi tolong, maafkanlah aku. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan aku. Aku ingin bertobat. Bagaimana denganmu, Tombajil? Selama ini, kamulah yang banyak dirugikan. Aku tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku memaafkan dia, Guru. Tidak usah, dia harus dihukum. Agar lebih adil, kita akan memberikan hukuman yang setimpal untuk Tombajil gadungan ini. Aku pasrah. Jika ini keinginan kalian, bawa dia. Sekarang Pangeran Valendra sudah menjadi Raja Kurawan. Kita harus membantu Valendra untuk mensejahterakan masyarakat Kurawan. Iya Narirati, itu benar. Kita harus bisa membantu penduduk Kurawan dari orang-orang yang sering menyalahgunakan kekuasaan Kurawan. Apalagi sekarang banyak orang-orang jahat. Kita harus menolong mereka. Tapi bagaimana caranya? Kita harus pikirkan cara yang baik agar orang-orang bisa menemukan kita dengan cepat jika ada masalah. Bagaimana kalau kita buat sebuah benda yang akan menandakan kalau ada masalah? Kamu benar, Laras. Sebuah benda yang bisa mengeluarkan suara besar agar kita tahu dan cepat datang untuk menolong mereka. Bibi, tolong buatkan benda itu. Cuman Bibi yang bisa membuatnya. Baiklah, biar Bibi yang membuatkan itu. Bibi membuatnya di mana? Sepertinya kita buatkan di sini saja. Benda itu akan mengeluarkan suara yang sangat keras jika dipukul. Aku setuju sekali dengan benda itu. Setiap orang yang dalam bahaya bisa pukul gong itu, jadi kita bisa tahu kalau ada masalah. Kalau begitu, sekarang kita bisa membantu penduduk Kurawan. Sekarang aku memberitahukan dulu ya kepada penduduk. Tapi bagaimana caranya, Bibi? Laras, sekarang kamu bisa memanggil mereka. Dengan mengambil pemukul itu, kamu pukul ke gong itu sekeras-kerasnya. Dengan begitu penduduk akan mendengar suara itu dan dia juga akan datang ke sini untuk melihatnya. Ya. Kamu coba. Baiklah, Bibi. Dari sana. Ayo. Kami mendengar suara yang sangat aneh.
itu sangat keras. Benar, Kanjeng. Kanjeng Putri. Benda apa itu Kanjeng Putri? Benda itu digunakan jika kalian membutuhkan bantuanku. Jadi, kalau kalian membutuhkan bantuanku, kalian tinggal memukul gong itu. Aku dan Pangeran Valendra akan datang untuk membantumu. Hidup Pangeran Valendra! Hidup Pangeran Valendra! Hidup Kanjeng Putri! Kanjeng Putri! Hidup Pangeran Valendra! Hidup Pangeran Valendra! Hidup Kanjeng Laras! Hidup Kanjeng Putri Laras! Mereka tidak boleh bersatu. Mandakini harus menjadi milikku. Tapi apa yang harus aku lakukan? Jalan keluarnya tidak sulit. Tolong katakan, Papa. Apa yang harus aku lakukan? Cinta memang adalah suatu hal yang rumit. Tapi kalau kamu melihatnya dengan cinta yang sama, semuanya akan mudah. Tolong katakan dengan jelas, Papa. Jangan membuatku semakin pusing. Jika kamu ingin mendapatkan Mandakini, kamu harus membuat Biakta meninggalkan. Tapi itu tidak mungkin, Papa. Mandakini sedang hamil. Dan sudah sangat jelas, anak yang dikandung Mandakini adalah anak Biakta. Jangan lupa, masih ada mesin di hati Biakta. Itu bisa menjadi senjatamu. Apa kamu sudah melakukannya? Iya. Aku sudah melakukan apa yang Maman perintahkan. Tapi tetap saja dia tidak tertarik padaku. Bahkan, aku sudah mengutarakan perasaanku padanya. Tapi tetap saja dia bersikap acuh padaku. Bajang Putra, Bajang Putra. Jika kau ingin mendapatkan seorang wanita, tidak seperti semudah menepuk lalat. Lakukanlah dengan perasaan. Kamu pasti bisa. Mereka tidak boleh bersatu. Mandakini harus menjadi milikku. Tapi apa yang harus aku lakukan? Jalan keluarnya tidak sulit. Tolong katakan, Papa. Apa yang harus aku lakukan? Cinta memang adalah suatu hal yang rumit. Tapi kalau kamu melihatnya dengan cinta yang sama, semuanya akan mudah. Tolong katakan dengan jelas, Papa. Jangan membuatku semakin pusing. Jika kamu ingin mendapatkan Mandakini, kamu harus membuat Biakta meninggalkan. Tapi itu tidak mungkin, Papa. Mandakini sedang hamil. Dan sudah sangat jelas, anak yang dikandung Mandakini adalah anak Biakta. Jangan lupa, masih ada mesin di hati Biakta. Itu bisa menjadi senjatamu. Apa kamu sudah melakukannya? Iya. Aku sudah melakukan apa yang Maman perintahkan. Tapi tetap saja dia tidak tertarik padaku. Bahkan, aku sudah mengutarakan perasaanku padanya. Tapi tetap saja dia bersikap acuh padaku.
Bajang Putra, Bajang Putra. Jika kau ingin mendapatkan seorang wanita, tidak seperti semudah menepuk lalat. Lakukanlah dengan perasaan. Kamu pasti bisa. Wanita menyukai syair. Jika aku bisa membuatnya, pasti Mesin bisa jatuh cinta padaku. Cinta itu indah. Indah seperti kamu. Kamu adalah cinta. Syair macam apa ini? Aku ini bodoh sekali membuat syair seperti itu. Aku adalah laki-laki. Samudra yang dalam tak dapat meredam degup cintaku. Deburan ombak tak melarutkan warna perasaan ini. Sedang apa kamu, Mesin? Tidak apa-apa. Aku tahu sepertinya kamu menyimpan sesuatu. Boleh aku melihatnya? Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Ada apa mencariku? Aku mencarimu untuk mengatakan kalau tempat ini tidak aman. Dan sekarang kamu lebih baik masuk. Ini gua aku. Tidak mungkin gua ini tidak aman untukku. Aku tidak ingin kamu diganggu oleh pria lain. Kamu lupa. Aku ini Messi. Aku tidak takut sama siapapun. Aku tahu. Tapi aku hanya tidak ingin kamu diganggu orang lain. Apa kamu keberatan masuk ke dalam? Tidak. Siapa itu? Aku rasa tidak ada apa-apa. Itu cuma perasaan kamu saja. Acan nih. Lagi-lagi aku tersambar petir. Mukaku gosong lagi. Ya. Ini semua gara-gara bidadari itu. Seandainya saja kalau dia tidak menyuruh kita untuk melawan Raja Kegelapan, aku tidak mungkin seperti ini. Ya. Acan nih. Maksud kamu bidadari cantik? Apa dia seperti Dewi Kayangan? Iya. Acan nih. Aku juga disuruhnya. Jangan-jangan kita dikerjai sama dia. Iya. Sepertinya memang begitu. Dia cantik, tapi kalau untuk merjai kita, buat apa? Acan nih. Kita harus berbalas sama Dewi Kayangan itu. Bidadari, Dewi Kayangan. Aku tahu siapa yang kalian maksud. Wanita setan itu kan. Kalau kalian mau membalas dendam, aku juga harus ikut.
Tapi tidak semudah itu kita untuk membalas dendam. Dia itu sangat sakti. Kita harus mencari akal untuk bisa mengalahkannya. Samudra yang dalam tidak dapat meredam degup cinta ini. Deburan ombak tidak dapat melarutkan perasaan ini. Ini yang aku butuhkan. Jika Mesin menyukai puisi, maka aku harus melarutkan hatinya dengan puisi ini. Apa yang harus aku tulis? Aku tidak bisa bersyair. Mandakini. Cinta sejati selalu abadi. Seperti cinta yang suci. Datang dari dewa-dewi. Kamu akan selalu abadi. Bidadariku, penjaga hati. Untukmu, Mesin. Akhirnya bocah ingusan ini bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Bagaimana Baca Putra? Lihat saja, Pak. Aku tidak akan gagal. Aku suka dengan semangat mudamu. Aku akan menghabisi mereka semua. Satu persatu. Dengan caraku sendiri. Dan aku akan selalu ada membantumu. Terima kasih, Paman. Karena Paman telah membantuku. Iya. Tapi juga kamu harus ingat satu hal. Apa itu, Paman? Kalau kamu mendekati Mesin, kamu harus mempunyai strategi. Dan juga kamu harus lebih berhati-hati lagi. Jadi Paman meragukanku. Sama sekali tidak. Justru di sini yang aku khawatirkan adalah Gerda. Dia licik. Jika suatu saat kamu mendekati tempatnya dan kamu diketahui olehnya, maka kamu akan segera dikalahkannya. Aku sudah berkali-kali kembali ke tempat itu. Dan Paman bisa lihat sendiri. Aku kembali dengan utuh. Ya, satu hal lagi. Hanggareksa. Kamu pun harus berhati-hati dengan mereka semua. Paman tenang saja.
aku akan kembali dengan membawa keberhasilan. Ini adalah saat yang tepat untuk Siapa pengirim bunga ini? Ada seseorang yang mengawasiku. Meisin, apa ada seseorang yang ingin membunuh kamu? Lihat, sepertinya ada pesan di bunga ini. Benar, Paman. sial. Kenapa harus ada Anggareksa? Dasar pengacau. Cinta sejati adalah cinta abadi, seperti cinta suci dewa-dewi. Kaulah bidadariku, kaulah pengagumku, Meisin. Siapa pengirimnya? Aku tidak tahu, Paman. Sair cinta ini sepertinya ditujukan untuk kamu, Meisin. Apa kamu mengenal seseorang yang mengirim sair cinta ini? Tidak, Paman. Tapi ada seseorang yang mengaguku. Mungkin dia orangnya. Paman, apa yang terjadi? Biakta. Sungguh keterlaluan. Dia ini benar-benar kurang ajar. Aku akan memberi dia pelajaran, Paman. Biakta. Kemana dia? Kemana pergi yang berdebah itu? Sungguh sial. Aku gagal menemukan orang itu. Tidak usah mencari orang itu lagi. Tapi aku harus memberi pelajaran kepada dia. Sudahlah, aku bisa melindungi diriku sendiri. Lagi pula, orang itu tidak menyakitiku. Kamu harus dengar, Meisin. Aku tidak mau orang mengganggumu terus. Paman,
terjadi dengan Biakta dan Meisin? Entahlah, itu urusan mereka, bukan urusan Paman. Tapi Paman, aku ini adalah istrinya Biakta. Jadi aku harus tahu semua urusan Biakta. Ini sebenarnya bukan masalah Biakta, tapi adalah masalah Meisin. Meisin? Lalu apa hubungannya dengan Biakta? Mandakini, Biakta hanya tidak suka ada orang yang mengganggu Meisin dengan syair-syair cintanya. Hanya itu. Keterlaluan. Jika Biakta sampai seperti itu, berarti dia masih mencintai Meisin. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu mengambil Biakta di tanganku, Meisin. Paman, apa yang terjadi dengan Biakta dan Meisin? Entahlah, itu urusan mereka, bukan urusan Paman. Tapi Paman, aku ini adalah istrinya Biakta. Jadi aku harus tahu semua urusan Biakta. Ini sebenarnya bukan masalah Biakta, tapi adalah masalah Meisin. Meisin? Lalu apa hubungannya dengan Biakta? Mandakini, Biakta hanya tidak suka ada orang yang mengganggu Meisin dengan syair-syair cintanya. Hanya itu. Keterlaluan. Jika Biakta sampai seperti itu, berarti dia masih mencintai Meisin. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu mengambil Biakta di tanganku, Meisin. Selamat Bajang Putra, selamat. Tapi tetap saja aku belum berhasil, Paman. Meisin belum tertarik padaku. Itu hal yang mudah Bajang Putra. Kau tinggal memberikan hiasan-hiasan cinta padanya. Apa maksudmu, Paman? Berikan kejutan yang berbeda dari yang pernah kau berikan. Baiklah, Paman. Aku akan melakukan semua saran yang Paman berikan. Kamu memang anak yang baik, Bajang Putra. Kamu anak yang baik. Ayo, minum. Ayo cepat ikat. Kita akan mengikatnya di hutan ini selama 3 hari. Selamat atau tidaknya dia tergantung Sang Yang Widi. Baji, renungkanlah kesalahanmu. Semoga Sang Yang Widi memberikan kamu pencerahan. Nikmatilah hukumanmu, Bajil. Sekarang katakan, apa tujuanmu menjadi Tong Bajil palsu? Dan sekarang, aku bertanya kepadamu, apa tujuanmu mengaku-ngaku menjadi Tong Bajil asli? Itu bukan urusan kamu. Sama, itu juga bukan urusanku. Oh, jangan-jangan kamu sedang merencanakan sesuatu. Kamu sendiri. Apa yang sedang kamu rencanakan? Kenapa aku harus memberitahukan kamu? Memangnya kamu siapa? Aku ingin kamu berubah menjadi orang baik. Apa yang kamu lakukan pada saat ini itu adalah salah. Jangan pernah sekali-kali kamu menceramahi aku. Mengerti kamu? Aku akan membuat kamu menderita. Rasakan ini. Tong Bajil, Tong Bajil. Biar dia mampus ikut kupret itu. Dan sekarang pasti dia sudah dimakan binatang buas.
Berhenti! Jangan kutuk kumpret! Oh, Dewata Agung, tolong hamba. Oh, tolong hamba. Ah, tidak, tidak, tolong, tolong, tolong. Kamu Kansa kan? Putra Bopo. Iya, Bopo. Ini aku Kansa, putra Bopo. Syukurlah kamu datang. Kalau tidak, Bopo sudah menjadi santapan burung-burung jelek itu. Kenapa Bopo bisa berada di hutan ini? Sudahlah, kamu jangan banyak tanya. Cepat, lepaskan Bopo. Terima kasih, Dungbret. Kansa, Bopo melakukan ini hanya ingin menyadarkannya, Kansa. Orang seperti dia tidak akan pernah bisa sadar, Bopo. Sekarang kita harus membalas penjahat itu, Bopo. Itu tidak perlu, Kansa. Kita memaafkannya saja. Tidak bisa, Bopo. Kita harus bisa membuat orang itu merasakan penderitaan Bopo. Kansa, dengan memaafkan, tidak akan membuat derajat kita menjadi berkurang. Bopo sudah banyak sekali berubah. Bopo jadi lebih bijak. Bopo bukannya bijak. Bopo hanya sedang berusaha untuk lebih menjadi baik. Kansa, Bopo melakukan ini hanya ingin menyadarkannya, Kansa. Orang seperti dia tidak akan pernah bisa sadar, Bopo. Sekarang kita harus membalas penjahat itu, Bopo. Itu tidak perlu, Kansa. Kita memaafkannya saja. Tidak bisa, Bopo. Kita harus bisa membuat orang itu merasakan penderitaan Bopo. Kansa, dengan memaafkan, tidak akan membuat derajat kita menjadi berkurang. Bopo sudah banyak sekali berubah. Bopo jadi lebih bijak. Bopo bukannya bijak. Bopo hanya sedang berusaha untuk lebih menjadi baik. Sepertinya ada orang asing di dalam gua ini. Hei, siapa kamu? Untuk aku keburu datang. Kalau tidak, Hangga Reksa bisa biarkan.
Terima kasih, Paman. Ayo cepat kita pergi. Sebelum Biakta dan yang lainnya melihat kita. Ayo. Paman, 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 bangunlah Paman. Apa yang terjadi? Paman, Paman. Biakta, tadi ada orang asing masuk ke dalam gua ini. Setelah itu aku tidak tahu apa yang terjadi karena aku pingsan. Jadi Paman pingsan karena orang itu. Iya, Biakta. Sepertinya ada yang menahan, ada yang memukulku dari belakang. Kita harus segera periksa gua ini, Biakta. Ayo Paman. Hati-hati Paman. Apa itu? Kotak apa ini, Paman? Aku juga tidak tahu, Biakta. Di sini ditulis untuk Messi. Baiklah, kalau begitu aku yang membukanya. Jangan, Biakta. Kalau aku perhatikan, isi kotak ini tidak berbahaya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita serahkan kotak ini pada Meisin, karena dia berhak untuk membukanya. Mendapatkan apa yang kita cari. Iya, Meisin. Biar aku saja yang memanahnya. Kamu memang pemanah yang jitu. Tidak, Meisin. Aku yakin kamu pasti lebih hebat dari aku. Biasa saja. Oh ya, tolong ambilkan kelinci itu ya. Langkahku dan Biakta sudah jauh, Meisin. Aku tidak ingin Biakta pergi meninggalkanku. Selamat tinggal, Meisin. Kamu memang pemanah yang jitu. Tidak, Meisin. Aku yakin kamu pasti lebih hebat dari aku. Biasa saja. Oh ya, tolong ambilkan kelinci itu ya. Langkahku dan Biakta sudah jauh, Meisin. Aku tidak ingin Biakta pergi meninggalkanku. Selamat tinggal, Meisin.
Meisin, aku takut kelelawar itu mencelakai kita. Mandakini, kelelawar tidak akan membunuh kita. Aku kasihan sekali dengan kelelawar yang sudah mati. Meisin, apakah kamu tidak tahu? Di tanah Jawa ini banyak sekali jenis kelelawar, bahkan yang berbahaya dan beracun. Jadi mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Sudahlah Meisin, kita tidak perlu membahas masalah ini lagi. Lebih baik kita urus buruan itu untuk makan malam nanti. Bajang Putra, apa yang membuatmu gelisah? Meisin atau Mandakini? Aku tidak sabar ingin segera melihat reaksi Meisin setelah menerima kado dariku. Kamu tidak perlu cemas seperti itu, Bajang Putra. Nanti kepala kamu bisa sakit. Biarkan saja kejadian itu mengalir seperti air sungai yang mengalir ke laut. Tapi aku tetap tidak bisa tenang, Paman. Sebelum melihat Biakta dihancurkan. Itu pasti. Aku jamin, Biakta pasti hancur. Karena aku akan selalu ada di pihakmu. Dan aku akan selalu membantumu untuk menghancurkan Biakta. Tapi jika seandainya kado-kado yang telah aku berikan kepada Meisin tetap tidak bisa meluluhkan hatinya, apa rencanamu selanjutnya, Paman? Oh. Masih ada 1001 cara untuk membuat mesin jatuh ke tanganmu. Kamu tenang saja, Bajang Putra. Aku tidak sabar ingin segera melihatmu nangis darah, Biakta. Apa yang sedang kamu pikirkan? Meisin? Oh ya, ini ada kado untuk. Tunggu apa lagi, Meisin? Cepat ambil hadiah itu. Tidak. Tidak seharusnya kamu memberiku hadiah. Meisin, tidak baik menolak pemberian dari orang lain. Apalagi pemberian itu dari Biakta. Kamu ambil saja hadiah itu. Biakta, hadiah itu untuk Mandakini, bukan untuk aku. Iya, aku setuju. Seharusnya hadiah ini untuk Mandakini, bukan untukmu, Meisin. Apa maksudmu, Biakta? Karena aku tidak tahu siapa yang memberikan kado ini. Aku yakin orang yang memberikannya itu dekat dengan Meisin. Kalau kamu tidak mau menerimanya, lebih baik kotak ini aku buang. Jangan. Siapa tahu saja isi kotak itu sangat berarti untuk Meisin. Meisin, biarkan aku saja yang mengurus kelinci ini. Kamu ambillah hadiah itu. Biakta, lihatlah sekarang aku sudah pandai berburu. Meisin, aku harap kau bahagia menerima pemberian dariku. Kau pasti bertanya-tanya siapa diriku. Kau akan menemukan jawabannya esok malam, saat bulan purnama. Biakta sedang memperhatikanku. Aku tunggu kau di dekat danau. Kau harus memakai pakaian dariku. Kalau tidak, kau tidak bisa bertemu denganku. Biakta pasti kesal melihat aku tampak senang menerima kado ini.
Mesin, aku harap kau bahagia menerima pemberian dariku. Kau pasti bertanya-tanya siapa diriku. Kau akan menemukan jawabannya esok malam, saat bulan purnama. Byakta sedang memperhatikanku. Aku tunggu kau di dekat danau. Kau harus memakai pakaian dariku. Kalau tidak, kau tidak bisa bertemu denganku. Byakta pasti kesal melihat aku tampak senang menerima kado ini. Bukalah mata kalian. Aku terima tapa brata kalian. Aku akan memberikan kalian kekuatan seperti yang kalian inginkan. Bersiaplah menerimanya. Kekuatanku sudah masuk ke dalam tubuh kalian. Dan untuk mengeluarkan kekuatannya, kalian harus menyatukan tangan kalian. Berdebah! Kemana si jelek itu? Kenapa dia bisa melarikan diri? Lihat saja. Suatu saat nanti kalau aku ketemu lagi dengan dia, aku tidak akan membiarkan dia hidup. Wah! 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 Ayo dompet, kita harus menjauh dari tempat ini sebelum Sontolo itu menangkap kita. Ayo cepat. Iya, Bopo, iya. Harum sekali makanan itu. Aku jadi lapar. Bopo, sebaiknya kita makan dulu. Bopo pasti juga lapar, kan? Bopo, Bopo kemana? Tidak lucu, kan baru bertemu sudah berpisah lagi. Bopo kemana saja tadi? Kenapa kakiku geli-geli seperti ini? Hah? Bopo kejam sekali, mengapa aku ditendang? Bopo tidak tahu terima kasih. Kansa! Dompet! Kansa! Aduh! Dompet! Dompet. Kamu lari-lari saja. Hampir saja Bopo kelihat kamu lagi. Buat apa Bopo mencari aku? Kan tadi Bopo sudah tendang aku. Menendang? Siapa yang menendang kamu? Jangan-jangan si Sontoloyo itu. Ayo Dompet, ayo kita lari. Ayo Bopo,
tidak usah pikir panjang lagi. Kita makan saja di kedai itu. Aku sudah sangat lapar. Iya, Dompet. Kamu ini cerewetnya tidak hilang-hilang. Akhirnya aku menemukannya juga. Sekarang, aku tidak akan tinggal diam. Akan aku lenyapkan dia dari muka bumi ini. Buat apa Bopo mencari aku? Kan tadi Bopo sudah tendang aku. Menendang? Siapa yang menendang kamu? Duh, jangan-jangan si Sontoloyo itu. Ayo, Bet. Ayo kita lari. Ayo Bopo, tidak usah pikir panjang lagi. Kita makan saja di kedai itu. Aku sudah sangat lapar. Iya, Dompet. Kamu ini cerewetnya tidak hilang-hilang. Debat itu. Akhirnya aku menemukannya juga. Sekarang, aku tidak akan tinggal diam. Akan aku lenyapkan dia dari muka bumi ini. Aku ini, kalian membunuh orang yang sama persis dengan aku. Tapi yang jelas, dia lebih jelek daripada aku. Ini cara kalian. Tapi ingat, kalian tidak boleh mengecewakan aku. Mengerti? Baik. Ambil. Ayo pergi. Mau apa kalian? Bagaimana? Apakah kalian sudah membunuh berdebah itu? Maaf Tuhan, karena tiba-tiba saja ada marmut yang membantu si Bajil. Sama marmut saja kalian kalah. Bodoh! Sepertinya marmut itu bukan marmut biasa, Tuhan. Itu hanya alasan kalian saja. Aku tidak mau tahu. Kalian harus membunuh berdebah itu. Baik, Tuhan. Pergi! Dasar anak bodoh! Debah! Aku sudah tahu semua tentang kamu. Rupanya, kamu Tong Bajil palsu yang ingin membunuh Tong Bajil asli. Jangan pernah kamu membocorkan rahasia ini. Baik, aku akan merahasiakan semuanya. Tapi, aku ingin kamu segera menikahiku. Menikah? Menikah katamu? Baik. Setelah urusan ini selesai, aku akan menikahimu. Dengarkan. Anak ini tertawa. Berarti dia setuju dengan pernikahan kita. Dia setuju.